Dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan salafi atau dari golongan wahabi yang saya cintai, tolong baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatul bid'ah hadi. Ini sebagus bid'ah. Sembahyang tarawih 20 ini barang baru. Barang baru itu bukan mengada-adakan. Bedakan antara mengada-adakan dengan mengadakan barang yang ada. Berkata bid'ah itu bagus, bukan Syukuran Makmun dong. Sayyidina Umar. Dan sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan. Ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbad. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudara? Sunnah Nabi banyak. Pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini, saya bingung gitu. Untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib nggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pinternya nggak disemangatin, malah nggak apa-apa buat ini aja. Loh gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan? Karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersikukuh dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudara gitu kan? Bid'ah itu dari asal bahasa Arab. Bada'a yabda'u. Artinya menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi segala sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada itu namanya bid'ah.
Termasuk yang pertama kali membuat bid'ah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Badi'us samawat wal ard. Ya, Badi'us samawati wal ard. Saya yang bikin bid'ah langit dan bumi. Jadi adanya langit dan bumi itu bid'ah. Mengapa bid'ah? Sebelumnya tidak pernah ada. Baru Allah mengadakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu barang bid'ah dalam Al-Quran itu. Bukan barang lama, barang baru. Langit dan bumi diukur dari saat diciptakan oleh Allah. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan, Badi'us samawati wal ardh. Saya yang membuat bid'ah langit dan bumi. Langit dan bumi bid'ah, barang baru. Sayalah penciptanya yang membuat bid'ah ini. Nah, itu kalau kita kembali pada Al-Quran. Lalu di dalam istilah kita sekarang tuh, bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan ini. Ya. Jadi segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu namanya bid'ah. Timbul satu pertanyaan. Apakah segala barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada, apakah itu pasti jeleknya? Jadi kita sekarang bikin nalar dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Akal yang sehat pasti jawabannya sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah mungkin baik dan mungkin jelek. Itu pasti jawaban yang benar. Berkata pasti baiknya salah. Berkata pasti jeleknya salah. Apakah bid'ah itu pasti baiknya? Dikatakan pasti baiknya salah. Dijawab pasti jeleknya juga salah. Yang benar, lihat bid'ah itu kayak apa. Nah, kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tentu ini bid'ah yang tidak baik. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, tentu ini bid'ah yang baik. Jadi lihat bid'ah itu kayak apa bentuk bid'ahnya itu. Ini namanya akal sehat. Jangan lalu pokoknya zaman Nabi tidak ada bid'ah masuk neraka. Itu menurut saya kurang sehat berpikirnya itu. Yang sehat bagaimana bid'ah itu? Bid'ah itu mungkin baik, mungkin jelek. Lihat. Nah, pertama kali di samping Al-Quran berkata Badi'us samawati, Allah itu pembuat bid'ah. Nah, di dalam hadis Rasulullah, baca dalam kitab sarahnya Sahihul Bukhari, di dalam sholat berjamaah. Sholat tarawih berjamaah zaman Rasulullah tidak pernah ada. Sholat tarawih zaman Sayyidina Abu Bakar tidak pernah ada. Kemudian Sayyidina Umar ketika melihat 12.000 penduduk Madinah setiap malam pergi keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar berpikir, alangkah baiknya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, keyakinan saya tentu Rasulullah milih Ubay bin Ka'ab karena Qur'annya bacaannya bagus, suaranya enak. Sehingga orang yang menjadi makmum 20 rakaat ini 23 rakaat itu dengan suara yang enak dan Qur'annya tentu semakin khusyuk. Nah, itu keyakinan saya mengapa milih Ubay bin Ka'ab. Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan Salafi atau dari golongan Wahabi yang saya cintai, tolong baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata nikmatul bid'ah hadi. Ini sebagus-bagus nih bid'ah. Sembahyang tarawih 20 ini barang baru. Barang baru itu bukan mengada-adakan. Bedakan antara mengada-adakan dengan mengadakan barang yang ada. Ya. Kalau kita para ulama itu bukan mengada-adakan, bukan mengadakan barang yang tidak ada. Tapi kita mengadakan barang yang ada pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Nah, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi ada zaman Rasulullah ini, cuma Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Jadi berarti Allah menyerahkan pada kita tempat dan waktu. Ya contohnya banyak itu. Baca Quran. Allah tidak menentukan kapan baca Quran. Di mana baca Quran?
Di mana saja. Di pesawat ya boleh. Di bus ya juga boleh. Kendaraan pribadi juga boleh baca Quran kalau sudah itu perjalanan panjang. Betul. Di rumah baca Quran boleh, di kuburan boleh, di masjid boleh. Nah, tempat, waktu juga tidak ditentukan. Kapan baca Quran, kapan baca sholawat, kapan zikir. Ini perintah-perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Sholat, baca sholawat. Tapi ada yang diatur. Tapi zaman Rasul kan ada ini semuanya. Betul. Baca Quran sama Rasul kan ada toh. Baca sholawat sama Rasul kan ada. Lalu zikir sama Rasul kan ada toh. Tapi ini semuanya tidak menentukan waktu. Karena kalau Rasulullah menentukan waktu, takut umatnya diwajibkan. Jadi dibebaskan. Nah, gitulah. Di samping itu ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Ya, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya, ada ibadat yang Allah tentukan waktunya. Contohnya? Itu tidak bisa kita rubah. Nah, kalau tidak ditentukan tempat dan waktu, itu adalah hak kita. Nah, maka yang berkata bid'ah itu bagus, bukan Syukuran Makmun dong. Sayyidina Umar. Nah, sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Tentu beliau yang lebih tahu sunnah Rasulullah. Beliau yang lebih paham Al-Quran. Al-Quran bahasa dia, bukan bahasanya Syukuran Makmun. Mungkin kalau Syukuran Makmun memahami ayat mungkin ada bisa salah. Karena bukan bahasa saya. Tapi kalau para sahabat, di samping dia sudah menguasai sunnah Rasulullah, dia bahasa Quran bahasa dia. Iya kan? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'ah hadhihi. Nah, lalu Imam Syafi'i memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatul al-bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madhumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih berikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah. Ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, kemudian sunnah madhumah, sunnah yang tercela yang masuk neraka, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Qur'an. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu dari kata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan berarti tidak ada. Bedakan itu. Nah, wasarul umur muhdatsatuha. Dan sepaling jahat perkara muhdatsatu yang diada-adakan. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan semua satu di neraka. Nah, sekarang mari kita titi dengan ilmiah. Jangan kita lalu paham begini kita telan. Kita periksa hadis ini dari kata muhdatsatun. Kalau muhdatsatun diselesaikan diada-adakan. Barang yang tidak ada ini sesuatu tidak ada diada-adakan. Itu namanya bid'ah yang sesat. Nah, kita ini bukan mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada. Bedakan. Nah, sekarang kita tinjau hadis ini dari segi ilmu balaghahnya. Ilmu sastra Arab. Jadi ini kita ini memahami Al-Quran tidak semata-mata dari mufradat, ya. Kalau memahami mufradat banyak yang sesat nanti. Tapi kita memahami Al-Quran tuh dari segi istilah syariat, seperti sholat. Jangan hanya diartikan doa, lalu tidak mau sholat, tidak perlu sholat, doa aja. Nah, jadi kita ini memahami itu dari segala segi, dari segi mufradatnya, dari segi nahunya, dari segi balaghahnya, dari segi manteknya, dari segi ilmu usul fikihnya. Dimana kita lihat ini bid'ah itu di segala hukumnya. Pertama kali kita dari sastra Arab. Di dalam sastra Arab itu, kalau benda itu sudah jelas sifatnya, tidak usah disebut, kan sudah pasti.
Ya. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu. Istilahnya kaidahnya hadfus sifah alal mausuf. Ada juga kadang-kadang hadful mausuf ala sifat. Ala sifat. Yang disebut sifatnya. Karena pekerjaan sudah jelas. Nah, itu lihat. Disebut pekerjaannya. Karena jelas sifatnya. Jadi kalau hadfus sifat alal mausuf gimana? Hadfus sifah alal mausuf. Hadfus sifah alal mausuf termasuk bid'ah ini. Sifatnya dibuangkan Rasulullah. So tidak menyebutkan apa bid'atun hasanah, apa bid'atun sayyi'ah. Sedangkan suatu benda itu mustahil tidak punya sifat. Nah, Pasti punya sifat. Kalau Anda katakan Sukron Makmun duduk, mustahil berdiri. betul. Kalau Sukron Makmun dikatakan gemuk, mustahil kurus. Tidak ada dua sifat yang bertentangan pada satu benda. Nah, jadi bid'ah itu pasti ada sifatnya. Hasanah atau sayyi'ah. Rasulullah tidak menyebut. Karena dalam ilmu balaghahnya ini termasuk golongan hadfus sifah alal mausuf. Dibuang sifatnya. Karena sudah pasti. Karena tidak mungkin kalau kita berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Otak mana yang bisa menerima itu? Benar. Hah? Benar. Cuma otak mana yang bisa menerima? Kalau dikatakan kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Ya. Dalam kaidah ini karena sudah pasti Allah nggak nyebut. Untuk apa disebut? Mestinya yang oleh Allah dan Rasul disebut kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Manteknya sejajar. Menurut ilmu manteknya. Tidak mungkin menurut ilmu mantek kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Akal mana yang bisa menerima itu? Betul. Maka saya ingin berbicara soal beda yang tuntas gitu loh. Ya. Jangan secara emosi. Ya. Mari kita lihat dari seginya.